A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan suci Ramadan kini telah meninggalkan kita semua. Ramadan usai, terbitlah Syawal. Semua orang kembali kepada aktivitas sebagaimana biasanya. Namun bagi sebagian kaum muslimin, terkhusus mereka yang sanggup beribadah tanpa terikat keadaan, suasana bulan Ramadan masih membekas dalam hati mereka. Entah itu Ramadan bersama Covid ataupun tidak, Ramadan tahun ini mudik atau tidak, semuanya sama saja. Sama-sama mulia karena adanya bulan Ramadan. Ramadan yang membekas di hati seorang muslim akan melahirkan rasa sedih ketika bulan suci yang mulia tersebut hendak pamit. Kenikmatan ibadah di bulan Ramadan adalah anugerah agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa sebagai ibadah yang paling istimewa di bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, hadirin, sebagian kaum muslimin akan melanjutkan puasa sehari setelah Idul Fitri, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Dengan melaksanakan puasa sunnah Syawal, kita akan mendapatkan keutamaan berupa pahala puasa dalam setahun, seperti yang disebutkan hadis tadi. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada 5 keutamaan yang kita dapatkan dari melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Di antaranya adalah 1. Puasa sunnah Syawal sebagai penyempurna puasa Ramadan. Untuk menyempurnakan sholat fardu saja, kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah. Dengan melaksanakan salat sunnah rawatib, maka salat fardu akan menjadi sempurna. Begitupun puasa sunnah Syawal yang dapat menyempurnakan puasa Ramadan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Inna awwala ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Fa yukammala biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik." Amalan seorang hamba yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka beruntunglah dia dan selamatlah dia. Jika salatnya buruk, maka celakalah dia dan merugilah dia. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, "Periksalah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah yang dapat menyempurnakan kekurangan ibadah wajibnya?" Kemudian yang demikian berlaku pada seluruh amal wajibnya, termasuk puasa kemarin di bulan Ramadan. Keutamaan puasa Syawal yang kedua, menyempurnakan pahala puasa menjadi pahala puasa dalam setahun. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja
yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala berpuasa dalam setahun penuh. Hadirin, keutamaan puasa sunnah Syawal yang ketiga adalah membiasakan puasa setelah selesainya puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya apabila menerima amal kebaikan seseorang akan menganugerahi ia untuk berbuat kebaikan setelah itu. Ada ulama sebagian mengatakan ganjaran perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan kemudian mengikutkannya dengan perbuatan baik lainnya, maka hal yang demikian adalah tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Pun halnya orang yang berbuat baik kemudian mengikutinya dengan perbuatan buruk, maka yang demikian adalah tanda ditolaknya kebaikan yang ia kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Ramadan baik, setelah Ramadan bertambah baik, berarti Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, keutamaan puasa Syawal yang keempat adalah puasa sunnah Syawal sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah yang melimpah di bulan Ramadan berupa puasa, qiyamul lail atau salat malam, zakat dan lain-lain, tadarus semuanya. Puasa di bulan Ramadan sesungguhnya meniscayakan ampunan bagi orang yang menjalankannya. Ampunan akan didapatkannya. Hal ini didasari dengan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dalam satu riwayat, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridha Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Dalam riwayat lain, siapa saja yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah dan berharap pahala dan ridha Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Karena ampunan inilah sudah sepantasnya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan berupa puasa di bulan Syawal. Yang terakhir hadirin, keutamaan puasa sunnah bulan Syawal adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tidak terputus. Dengan selesainya bulan suci Ramadan bukan berarti ibadah yang kita amalkan juga selesai. Namun sebaiknya kita terus berusaha untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa Syawal dapat dikatakan adalah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian 5 poin keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal dalam kitab Lataiful Ma'arif. Wallahu a'lamu bissawab.